Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para sahabat Malimudo TV di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk kameramen yang ada di depan saya ini ya. Ini namanya Bang Arpan ya. Masih jomblo. Cuma hobinya dia ini beda, lain daripada yang lain ya. Dia nggak suka gadis, dia suka janda. Ya Bang John. Alhamdulillah kita masih mendapat kesempatan waktu luang untuk bertatap muka kembali. Beberapa hari ini Malimudo melihat di sosial media, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, banyak di antara kita yang resah dengan mencuatnya ceramah atau kajian seorang da'i yang memang sudah biasa membuat kita resah gitu, dari kelompok Salafi Wahabi yang sangat sering sekali membuat kita resah. Kali ini kembali lagi ceramahnya membuat kita atau sebagian daripada kita ada yang jengkel, marah, dan lain sebagainya. Karena ceramah tersebut menyangkut terhadap masalah budaya, adat istiadat yang sudah sangat melekat. Apalagi di kalangan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, yakni masalah pewayangan atau soal wayang. Di mana di dalam penggalan kajian tersebut ada seseorang yang bertanya tentang wayang kepada ustadz tersebut, dan ustadz tersebut menganjurkan agar wayang tersebut dimusnahkan begitu. Nah, ini pastinya sangat menyinggung perasaan kita, tidak hanya orang-orang Jawa pastinya, tetapi orang-orang Islam, di mana kita merasa bahwa selama ini Islam itu disebarkan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dan tidak pernah ada ulama-ulama kita dari zamannya Wali Songo sampai kemudian ulama-ulama kita yang belakangan ini itu memiliki sifat yang anti terhadap budaya. Bahkan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk anti terhadap budaya walaupun berbeda agama, selagi budaya tersebut tidak diharamkan di dalam syariat. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa ini? Itu. Di orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa ditanya oleh Rasulullah, apa ini? Mereka sedang berpuasa karena mereka bersyukur atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karena itu kemudian mereka berpuasa. Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa Rasulullah lebih berhak memuasakan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi, sehingga akhirnya Rasulullah berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada bulan Asyura. Artinya bahwa Rasulullah tidak anti terhadap adat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Justru ketika adat itu baik, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengikuti adat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Bahkan ulama kemudian memberikan batasan yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat toleran.
Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Muflih Al-Maqdisi, di mana beliau mengatakan bahwa tidak baik atau semestinya kita ini tidak keluar daripada adat istiadat, ya. Tidak keluar daripada budaya orang setempat selagi budaya tersebut tidak haram, ya. Illa fil haram, kecuali budaya tersebut diharamkan di dalam syariat. Bahkan budaya yang makruh sekalipun, ya, apabila itu sudah melekat di kalangan masyarakat, para ulama mengatakan agar budaya tersebut tidak ditinggalkan. Asal budaya tersebut tidak sampai pada hukum haram begitu. Apa budaya yang sampai pada hukum haram? Nah, satu ketika orang-orang Mesir mengadu kepada Amr bin As tentang keringnya sungai Nil. Biasanya orang-orang Mesir sebelum Islam datang ke Mesir, biasanya orang-orang Mesir ini membuat satu ritual, kemudian menumbalkan seorang anak gadis untuk sungai Nil agar sungai tersebut tidak kering, gitu. Agar tetap airnya mengalir. Tetapi karena ini adat bertentangan dengan syariat, ya, apalagi membunuh orang, menumbalkan seseorang, apalagi anak gadis, ya, bisa dikasih sama abang kamera ini. Cuma dia hobinya janda, nggak gadis. Itu bertentangan dengan syariat. Maka kemudian Amr bin As menulis surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kemudian setelah Umar bin Al-Khattab, Khalifah mengetahui tentang kabar tersebut, Khalifah Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada Sungai Nil, yang kemudian surat itu dilemparkan ke Sungai Nil dan Sungai Nil kembali mengalir. Jadi ketika adat tersebut, ya, haram, maka pastinya agama melarang. Tetapi ketika adat tersebut tidak haram, justru adat tersebut sangat baik, apalagi wayang, ya. Wayang ini sejak zamannya Wali Songo telah dipakai. Untuk apa? Untuk sarana menyebarkan ajaran Islam. Sehingga banyak akhirnya orang-orang yang melihat pewayangan daripada wali-wali kita, daripada ulama-ulama kita, khususnya Sunan Kalijaga, kemudian mereka tertarik dengan Islam dan mereka masuk Islam. Ini luar biasanya para ulama. Ketika ada adat istiadat yang sudah sangat melekat pada sebuah daerah, tidak kemudian ulama kita anti terhadap budaya tersebut. Ketika budaya itu tidak haram, apalagi wayang, ya, tidak sampai haram dalam agama kita, karena tidak sampai berbentuk penuh seperti bentuk manusia atau seperti bentuk hewan. Sebagaimana sepakat para ulama, apabila ada satu bentuk yang dibuat dan bentuk itu berbentuk manusia secara utuh atau berbentuk hewan secara utuh, maka itu diharamkan oleh para ulama kita, tetapi tidak dengan wayang. Wayang tidak memiliki bentuk seperti bentuk manusia secara utuh dan tidak memiliki bentuk seperti bentuk hewan secara utuh. Dulunya mungkin iya, isi daripada kalimat-kalimat pewayangan itu mungkin ada hal-hal yang melanggar syariat, tapi itu isi dari kata-katanya. Setelah Islam hadir, ulama memakai sarana wayang, ya, kemudian kata-katanya atau syair-syairnya diganti dengan syair-syair yang baik, ajaran-ajaran Islam, membuat orang tertarik dengan agama Islam dan akhirnya banyak orang masuk kepada agama Islam, gitu. Jadi ini adalah merupakan sarana, ya. Sarana para ulama kemudian memakai sarana tersebut agar orang tertarik dengan agama Islam. Jadi sarana tersebut dijadikan alat untuk berdakwah. Inilah bijaksananya para ulama sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Kita diperintahkan untuk hikmah, bijaksana dengan cara yang baik dalam menyampaikan dakwah-dakwah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak ada masalah seperti kita hari ini berdakwah melalui sarana handphone, kita menyebarkan dakwah kita melalui handphone, seperti saat ini kita menyebarkan dakwah kita melalui YouTube. Ini hanya sarana saja. Nah, dan ada satu kaedah yang sering disampaikan oleh para ulama kita. Apa itu kaedahnya? Tarkul adah adawah. Meninggalkan adat istiadat orang-orang setempat itu dapat membuat satu keributan, permusuhan. Maka kita tidak dianjurkan untuk meninggalkan adat istiadat kecuali apabila secara jelas dalam syariat adat istiadat tersebut diharamkan dalam agama kita. Ya, itu saja kiranya. Secara dalam tentang wayang saya tidak begitu paham karena saya Malim Mudo, asli orang Minang, tidak begitu paham secara dalam tentang wayang tersebut. Tetapi saya sangat menaruh takzim yang luar biasa kepada para ulama kita yang berdakwah ke Indonesia, berdakwah ke Nusantara, melihat adat istiadat. Mereka tidak anti terhadap adat tersebut, justru mereka menggunakan adat tersebut sebagai sarana dakwah, ya, sehingga akhirnya Indonesia atau Nusantara secara umum akhirnya mayoritas daripada penduduknya itu beragama Islam karena bijaknya para ulama kita dalam berdakwah. Ini saja kiranya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.